Tapi sebaliknya ketika misalnya kita tidak siap dengan itu, ya, kita misalnya melakukan pengisian ya zikir secara istiqomah. Tapi yang namanya kekotoran sodrik tadi ya sama juga. Artinya ya zikir iya, tapi kebencian ya istiqomah juga. Nah ini sesungguhnya yang membuat tersendat-sendatnya cahaya yang Allah akan masukkan dalam kalbu tadi. Karena masih ada rasa kebencian tadi. Jadi bukan Allah yang tidak memberikan petunjuk, karena ada kesalahan teknis yang kita lakukan. Ini ada pertanyaan, Mbah. Ya. Assalamualaikum, Abah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan bagaimana supaya kita tetap istiqomah dalam beribadah dan apa yang kita lakukan agar kita selalu terhindar dari rasa malas untuk beribadah. Terima kasih, Abah. Mohon maaf. Dari Pak Rahmatullah, Depok, Abah. Ya. Mari kita lihat di surat 39 ayat 22. Maka, apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi di sini artinya apa? Harus istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadi yang pertama itu membersihkan terlebih dahulu, ya, membersihkan kalbu kita, kemudian mengisi. Ya, ini yang surat 39 ayat 22 itu mengisi. Yang pertama adalah membersihkan. Kita lihat di surat 6 ayat 125. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi artinya di situ hidayah Allah itu bergantung kepada isi dada. Apa isi dada itu? Isi dada itu sifat-sifat buruk, Pak. Jadi sombong, dengki, keras kepala, mau menangnya sendiri, ya. Suka nyakitin hati orang lain, itu adalah isi dada. Maka itu yasrah sadrahu lil Islam. Lapangkan dulu kalau ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua yang tadi surat 39 ayat 22 tadi. Artinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kenapa kita malas? Kenapa kita malas? Kemalasan itu karena penyebabnya isi soder tadi itu masih ada, Pak. Benci, dendam, ya. Tidak pernah mau memaafkan kesalahan orang lain, itu sifat-sifat buruk itu masih bersemayam di dalam dada. Kalau itu ada, maka akibatnya orang itu akan malas, mau beribadah malas gitu. Kenapa malas? Ya karena di dadanya masih belum bersih gitu. Nah kemudian setelah bersih pun itu juga belum cukup, maka selanjutnya harus diisi. Ya, bagaimana cara ngisinya? Ya tadi di surat 39 ayat 22. Coba kita baca lagi. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya, maka celakalah yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya, terus
23-nya. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hatinya mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Nah, itulah petunjuk Allah. Nah, petunjuk Allah itu apa? Rasa takut gemetar. Takut siksa azab neraka. Bagaimana kalau masuk neraka? Tetapi ketika mengingat Allah, ya, memohon ampunan kepada Allah, maka dia akan menjadi tenang. Karena ampunan Allah itu merupakan satu janji Allah yang pasti ditepati. Dia yakin betul dengan janji Allah tadi. Akhirnya apa? Menjadikan ketenangan gitu dengan mengingat Allah tadi. Maka itulah petunjuk Allah. Maka itulah yang harus dilakukan secara istiqomah. Gitu. Jadi membersihkan dada, membersihkan yang ada isi dada itu istiqomah. Kemudian mengisi juga istiqomah. Kemudian yang ketiga, melanjutkan kepada tingkatan sesungguhnya. Yang 39, surat 39 ayat 23 itu tingkatan ihsan, Pak. Tingkatan makrifat yang tertinggi itu adalah itu. Betul-betul kita merasakan takut kepada Allah. Siksa neraka luar biasa. Tapi ketika kita memohon ampunan kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah yang Maha Agung pasti akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Kemudian kita merasakan bahwa ketika Allah menerima taubat kita, ampunan kita, maka sudah pasti Allah tidak akan mengadab. Maka di situ akan menimbulkan satu rasa ketenangan gitu. Maka itulah sesungguhnya tingkat makrifat yang tertinggi itu ya. Makrifat itu ya itu gitu. Atau dengan kata lain ihsan, ya itulah ihsan. Jadi pada saat berzikir tadi secara istiqomah tadi, betul-betul merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sedang mohon ampunan kepada Allah, bahwa kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, merasakan itu. Nah, itulah sesungguhnya yang akan bisa merubah karakter. Kalau sudah sampai kepada tingkatan yang seperti itu, sudah nggak ada lagi rasa malas, nggak ada lagi. Jadi beribadah itu sepertinya sudah jadi hobi, kebutuhan gitu. Nggak ada malas gitu. Ya, kayaknya kalau nggak beribadah itu sama dengan kalau kita makan gitu. Kalau nggak makan kan lapar. Jadi ada rasa kepingin makan. Jadi sudah sampai kepada tingkat kebutuhan. Ya, bukan lagi kewajiban. Tapi kita butuh. Ya, kalau kita nggak makan itu, nggak minum itu, maka kita akan kelaparan jiwa kita. Jadi kemalasan-kemalasan itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau masih ada kemalasan-kemalasan itu artinya ada karakter buruk yang masih bersemayam di jiwa kita. Kalau itu sudah nggak ada, maka Allah akan semuanya akan Allah berikan satu motivasi ya. Motivasi ke merupakan satu kesungguhan, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu, wallahu a'lam. Bisa ditambah sedikit Pak Rahmat. Moga Pak Ali. Itu tadi di ayat yang 39, 23 maupun di ayat yang sebelumnya kan sering Allah berfirman itu, dan barang siapa yang diselamatkan oleh Allah maka tidak ada seorang pun. Berarti Allah itu menentukan siapa yang akan diberi, siapa yang akan tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk Allah itu. Yang dimaksud persisnya makna dari ayat ini bagaimana Pak? Ya, sebetulnya Allah itu akan memberikan sesuatu Pak. Dan itu semuanya fasilitas itu sesungguhnya kan sudah dilengkapi oleh Allah. Ya, dimulai dari syahadat pertama, diajak berbicara sama Allah, diajak berdialog. Kemudian Allah berikan fuadnya, kemudian Allah berikan pendengarannya, penglihatannya.
Kemudian Allah turunkan Al-Quran bahwa memang sparring partnernya Fuad ini sama Al-Quran Karim. Maka di sini sesungguhnya Allah itu semuanya itu akan memberikan petunjuk. Tapi petunjuk tadi terhalang dengan satu tempat yang masih kotor. Di surat 6 ayat 125 tadi. Jadi Allah itu ketika mau menurunkan cahaya, ketika dadanya itu di situ dikatakan sempit, itu sebetulnya kotor maksudnya. Maka cahaya ini nggak masuk, Pak. Jadi sesungguhnya di situ karena ada satu kesalahan di dalam diri kita. Jadi bukan Allah yang salah, tapi sesungguhnya kita yang nggak siap dengan hidayah cahaya tadi. Padahal cahayanya sudah disiapkan oleh Allah. Fasilitas fuadnya sudah diberikan. Al-Qur'annya sudah diberikan. Nah, kita belum siap membersihkan tempat fuad ini sebagai tempatnya cahaya. Sehingga dengan demikian, kesalahan itu bukan pada Allah. Sementara Allah itu maunya terus-menerus akan memberikan hidayahnya. Gitu. Tapi karena kita sendiri yang salah, maka hidayah, cahaya, petunjuk dari Allah itu tersendat-sendat karena tempat kita yang belum siap. Maka kalau tiga hal itu kita lakukan, bersihkan dulu shouldernya tadi, kemudian kolbunya kita isi dengan zikrullah, ya. Kemudian yang ketiga, kita lakukan secara istiqomah terus-menerus. Gitu. Maka inilah nanti semuanya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Tapi sebaliknya, ketika misalnya kita tidak siap dengan itu, ya, kita misalnya melakukan pengisian, ya zikir secara istiqomah. Tapi yang namanya kekotoran shoulder tadi, ya sama juga. Artinya, ya zikir iya, tapi kebencian ya istiqomah juga. Nah ini sesungguhnya yang membuat tersendat-sendatnya cahaya yang Allah akan masukkan dalam kolbu tadi. Karena masih ada rasa kebencian tadi. Jadi bukan Allah yang tidak memberikan petunjuk, karena ada kesalahan teknis yang kita lakukan. Maka membersihkan dan mengisi ini adalah merupakan sesuatu perbuatan yang komplit, ya, tidak bisa cuman mengisi saja tapi membersihkannya tidak. Maka dua-duanya harus kita lakukan. Maka semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan satu hak mutlak Allah. Nah, coba kita lihat di surat 28 ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah telah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi itu ayat ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi kata Allah, ya Muhammad, kamu tidak bisa kasih petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Allah mengatakan seperti itu. Yang kasih petunjuk itu adalah aku, kata Allah. Dan aku tahu betul siapa yang pantas dapat petunjuk. Kalau nggak siap dapat petunjuk, ya enggak. Walaupun Nabi sekalipun sayang kepada orang itu, tapi orang yang bersangkutan tidak siap mempersiapkan tempat tadi masih kotor, ya nggak bisa. Dan yang tahu itu adalah Allah. Siapa yang pantas mendapatkan petunjuk itu adalah Allah. Artinya apa? Oh ini kolbunya masih ada penyakit. Ya. Misalnya penyakit benci, penyakit suka nyakitin orang lain. Nah ini yang membuat Allah tidak akan memberikan petunjuk. Gitu. Jadi memang betul-betul ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah tahu siapa orang yang pantas mendapatkan hidayah, siapa yang tidak. Nabi tidak tahu itu.
Nabi kan tidak bisa melihat, oh ini wadah orang ini bersih, nggak bisa. Yang tahu itu hanyalah Allah. Nabi Muhammad sendiri pun tidak tahu. Jadi barangkali itu, wallahu a'lam.